Salam jumpa saudara-saudari sekalian. Siapa sangka kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia kemarin di bulan September 2024 merupakan kunjungan apostoliknya yang terakhir sebelum meninggal. Paus Fransiskus meninggal pada 21 April 2025 di usia 88 tahun. Beliau merupakan paus dari Ordo Yesuit yang pertama dan juga paus pertama yang berasal dari Amerika Latin. Sejak wafatnya Paus Gregorius ketiga yang lahir di Suriah pada tahun 741, tidak ada uskup Roma non-Eropa. Beliau menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri dari jabatan paus karena alasan kesehatan. Terpilih sebagai paus di tahun 2013, dia telah memimpin Vatikan selama 12 tahun dan dinilai sebagai paus reformis yang membawa perubahan selama masa jabatannya. Beliau dikenal karena kesederhanaannya, walaupun punya posisi setara dengan seorang kepala negara. Ia menerima kardinalnya secara informal dan berdiri, bukannya duduk di tahta paus. Ia menolak mobil limusin paus dan bersikeras berbagi bus dengan kardinal lainnya untuk pulang. Jam tangan yang dipakainya kemana-mana bukanlah jam tangan mewah, melainkan jam tangan merek Casio seharga $8 atau sekitar Rp124.000. Selama kunjungannya ke Indonesia, beliau juga lebih memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, bukan di hotel mewah atau istana negara. Uniknya, walaupun dia dikenal sebagai paus reformis, dia ternyata juga seorang tradisionalis. Menurut Monsignor Osvaldo Musto yang pernah belajar di seminari bersamanya, ia sama kerasnya dengan Paus Yohanes Paulus II tentang eutanasia, hukuman mati, aborsi, hak untuk hidup, hak asasi manusia, dan selibat bagi para imam. Paus Fransiskus mengatakan bahwa gereja seharusnya menerima orang tanpa memandang orientasi seksual mereka, namun menegaskan bahwa adopsi oleh pasangan gay adalah bentuk diskriminasi terhadap anak-anak. Ada kata-kata hangat yang diucapkan Paus Fransiskus mendukung beberapa bentuk persatuan sesama jenis untuk pasangan gay, tetapi Paus tidak mendukung penyebutannya sebagai pernikahan. Ini, katanya, akan menjadi upaya untuk menghancurkan rencana Tuhan. Pada 2022, ia menjadi Paus pertama dalam lebih dari 1 abad yang memakamkan pendahulunya setelah Paus Emeritus Benediktus ke-16 wafat pada usia 95 tahun. Ia juga seorang paus sederhana yang memilih untuk tidak tinggal di Istana Apostolik Vatikan, lengkap dengan Kapel Sistina, tetapi di blok modern di sebelahnya yang dibangun oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai rumah tamu, Domus Sanctae Marthae atau Rumah Santa Marta. Ia percaya bahwa banyak hal-hal hanya akan menjadi kesia-siaan dan kesombongan. Lihatlah burung merak, katanya. Ia indah jika dilihat dari depan, tetapi jika dilihat dari belakang, kamu akan menemukan kebenarannya. Ia juga berharap bisa mengguncang institusi gereja, meningkatkan misi bersejarah gereja dengan menyingkirkan pertikaian internal, berfokus pada kaum miskin, dan mengembalikan gereja kepada masyarakat. Kita perlu menghindari penyakit rohani dari gereja yang terbungkus dalam dunianya sendiri, katanya tak lama setelah pemilihannya. Jika saya harus memilih antara gereja yang terluka, yang turun ke jalanan, dan gereja yang sakit dan menarik diri, saya akan memilih yang pertama. Lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina, dari keluarga keturunan Italia, ia terinspirasi untuk bergabung dengan Yesuit pada tahun 1958 setelah dirinya pulih dari sakit keras. Dia ditahbiskan sebagai imam Katolik pada tahun 1969 dan dari tahun 1973 hingga 1979 dia menjadi superior provinsial Yesuit di Argentina. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Menyusul pengunduran diri Paus Benediktus ke-16 pada 28 Februari 2013, Konklav Kepausan memilih Bergoglio sebagai penerusnya pada 13 Maret. Pada audiensi media pertamanya, pada hari Sabtu setelah pemilihannya,
Paus menjelaskan pilihan nama kepausannya, mengutip Santo Fransiskus dari Assisi sebagai orang yang memberi kita semangat perdamaian ini, orang miskin. Dan dia menambahkan, bagaimanapun saya ingin gereja yang miskin dan untuk orang miskin. Ia dikenal lebih menyukai jubah keagamaan dengan ornamen yang lebih sederhana, termasuk menolak penggunaan mozeta kepausan tradisional pada saat ia terpilih. Memilih perak dibandingkan emas sebagai bahan cincin piscatorinya, dan menggunakan salib pektoral yang sama seperti yang ia kenakan saat menjadi kardinal. Selain bahasa Spanyol yang menjadi bahasa asalnya, Paus Fransiskus fasih berbahasa Italia, yaitu bahasa resmi kota Vatikan dan bahasa sehari-hari Tahta Suci, dan Jerman. Ia juga fasih dalam bahasa Latin atau bahasa resmi Tahta Suci, bahasa Prancis, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris. Ia juga memahami bahasa Piedmont dan beberapa bahasa Genoa. Selama masa kepausannya, Paus Fransiskus terkenal akan kerendahan hatinya, penekanannya pada belas kasihan Tuhan, kehadirannya di kancah internasional sebagai paus, komitmennya pada dialog antar agama, serta kepeduliannya terhadap orang miskin, migran, dan pengungsi. Paus Fransiskus berpendapat bahwa Gereja Katolik harus menunjukkan sikap lebih inklusif kepada anggota komunitas LGBTQ dan menyatakan walaupun pemberkatan pernikahan sesama jenis itu dilarang, para anggota LGBTQ dapat memperoleh berkat, asalkan berkat diberikan tidak dalam konteks liturgi. Dia menjadikan wanita sebagai anggota penuh dikasteri di Kuria Roma. Paus Fransiskus mengadakan sinode tentang sinodalitas, yang digambarkan sebagai titik tertinggi dalam periode kepausannya dan peristiwa paling penting dalam Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II. Dalam diplomasi internasional, Paus Fransiskus membantu memulihkan hubungan diplomatik penuh antara Amerika Serikat dan Kuba, menegosiasikan kesepakatan dengan pemerintah Cina untuk menentukan seberapa besar pengaruh Partai Komunis dalam pengangkatan uskup Katolik di Cina, dan menghimbau terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina, menandatangani perjanjian pertama antara Vatikan dengan negara Palestina. Pada tahun 2022, dia meminta maaf atas peran gereja dalam genosida budaya penduduk asli di Kanada di sekolah-sekolah asrama. Sejak tahun 2023, ia mengutuk operasi militer Israel di Gaza, menyerukan dilakukannya investigasi kejahatan perang. Jorge Mario Bergoglio dilahirkan pada 17 Desember 1936 di Flores, sebuah lingkungan di Buenos Aires. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara dari pasangan Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Sivori. Mario Bergoglio adalah seorang imigran Italia dari Piedmont yang bekerja sebagai akuntan. Ibunya, Regina Sivori, adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir di Buenos Aires dari keluarga asal Italia Utara. Jorge sempat menyelesaikan pendidikan kuliahnya di Escuela Técnica Industrial N27 Hipólito Yrigoyen dan lulus dengan gelar sarjana teknik kimia. Dengan kapasitas tersebut, dia menghabiskan beberapa tahun bekerja di bagian makanan laboratorium Heike Bachmann, di mana dia bekerja di bawah Esther Balestrino. Sebelum bekerja sebagai teknisi kimia, Jorge juga pernah bekerja sebagai penjaga bar dan petugas kebersihan. Ketika dia berusia 21 tahun, sebagian paru-parunya dipotong setelah dia menderita pneumonia dan 3 kista paru-paru yang mengancam jiwa. Jorge menemukan panggilannya untuk menjadi imam ketika dia sedang dalam perjalanan untuk merayakan Hari Musim Semi 1953. Dia melewati gereja San Jose de Flores untuk mengaku dosa yang diilhami oleh seorang pastor. Dia kemudian belajar di Seminari Keuskupan Agung, Seminari Inmaculada Concepción di Villa Devoto, Buenos Aires, dan setelah 3 tahun masuk Serikat Yesus sebagai novis pada 11 Maret 1958. Jorge mengatakan, sebagai seorang seminaris muda, dia pernah menyukai seorang gadis yang dia temui dan sempat ragu untuk melanjutkan karir religiusnya. Sebagai seorang novis Yesuit, dia mempelajari ilmu humaniora di Santiago, Chile.
Setelah masa novisiatnya di Serikat Yesus, dia secara resmi menjadi Yesuit pada tanggal 12 Maret 1960 ketika dia mengikrarkan kaul awal, kaul kekal kemiskinan, kesucian dan ketaatan seorang anggota ordo. Pada tahun 1960, dia memperoleh lisensiat dalam bidang filsafat dari College Maximus of San Jose di San Miguel, Provinsi Buenos Aires. Dia mengajar sastra dan psikologi di College of Immaculate Conception, sebuah sekolah menengah di Santa Fe dari tahun 1964 sampai tahun 1965. Pada tahun 1966, dia mengajar kursus yang sama di Colegio del Salvador di Buenos Aires. Setelah menjadi imam, Romo Jorge diangkat menjadi uskup auxiliar Buenos Aires pada tahun 1992 dan ditahbiskan pada 27 Juni 1992 sebagai uskup tituler AUCA dengan Kardinal Antonio Quaracino, uskup agung Buenos Aires, melayani sebagai konsekrator utama. Ia memilih sebagai moto uskupnya Miserando Atque Eligendo. Moto tersebut diambil dari homili Santo Beda pada Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Karena dia melihatnya melalui mata belas kasihan dan memilihnya. Pada tanggal 3 Juni 1997, dia diangkat sebagai koadjutor Uskup Agung Buenos Aires dengan hak suksesi. Setelah kematian Quaracino pada 28 Februari 1998, Bergoglio menjadi Uskup Agung Metropolitan Buenos Aires. Dalam peran itu, Bergoglio membentuk paroki baru dan merestrukturisasi kantor administrasi Keuskupan Agung, memimpin inisiatif pro kehidupan, dan membentuk komisi perceraian. Salah satu inisiatif utama Bergoglio sebagai uskup agung adalah meningkatkan kehadiran gereja di daerah kumuh Buenos Aires. Di bawah kepemimpinannya, jumlah pastor yang ditugaskan bekerja di daerah kumuh menjadi 2 kali lipat. Pekerjaan ini membuatnya disebut uskup kumuh. Dia juga membuat kebiasaan untuk merayakan ritual Kamis Putih, mencuci kaki di tempat-tempat seperti penjara, rumah sakit, panti jompo, atau daerah kumuh. Pada konsistori 21 Februari 2001, Uskup Agung Bergoglio diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II dengan gelar Kardinal Imam San Roberto Bellarmino, sebuah gereja yang dilayani oleh Yesuit. Dia secara resmi dilantik di gereja itu pada 14 Oktober berikutnya. Kardinal Bergoglio dikenal karena kerendahan hatinya, konservatisme doktrinal, dan komitmennya terhadap keadilan sosial. Gaya hidup sederhana berkontribusi pada reputasinya akan kerendahan hati. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil, bukan di kediaman uskup yang elegan di pinggiran kota Olivos. Dia naik angkutan umum dan memasak makanannya sendiri. Setelah Paus Yohanes Paulus II meninggal pada tanggal 2 April 2005, Bergoglio menghadiri pemakamannya dan dianggap sebagai salah satu dari papabile untuk suksesi kepausan. Dia berpartisipasi sebagai kardinal pemilih dalam konklav kepausan tahun 2005 yang memilih Paus Benediktus ke-16. Dalam National Catholic Reporter, John L. Allen Jr. melaporkan bahwa Bergoglio adalah pelopor dalam konklav tahun 2005. Pada bulan September 2005, majalah Italia Limes menerbitkan klaim bahwa Bergoglio telah menjadi runner-up dan penantang utama Kardinal Ratzinger pada konklav itu, dan bahwa ia telah menerima 40 suara pada pemungutan suara ketiga, tetapi turun kembali menjadi 26 suara pada pemungutan suara keempat dan menentukan. Klaim tersebut didasarkan pada buku harian yang konon milik seorang kardinal anonim yang hadir di konklav. Menurut jurnalis Italia Andrea Tornielli, jumlah suara ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang papabile dari Amerika Latin. La Stampa melaporkan bahwa Bergoglio bersaing ketat dengan Ratzinger selama pemilihan, sampai dia membuat permohonan emosional agar para kardinal tidak memilih dia. Menurut Tornielli, Bergoglio membuat permintaan ini untuk mencegah penundaan terlalu lama dalam pemilihan paus. Bergoglio terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013. Pada hari kedua konklav kepausan 2013, mengambil nama kepausan Fransiskus.
Fransiskus terpilih pada pemungutan suara kelima konklav. Pengumuman Habemus Papam disampaikan oleh Kardinal Protodiakon Jean-Louis Tauran. Kardinal Christophe Sonborn kemudian berkata bahwa Bergoglio terpilih mengikuti dua tanda supernatural, satu di konklav dan karenanya rahasia, dan sepasang teman Sonborn Amerika Latin yang membisikkan nama Bergoglio di telinga Sonborn. Sonborn berkomentar, jika orang-orang ini mengatakan Bergoglio, itu adalah indikasi dari Roh Kudus. Alih-alih menerima ucapan selamat dari para kardinal sambil duduk di singgasana kepausan, Paus Fransiskus menerimanya dengan berdiri, yang kabarnya merupakan tanda langsung dari perubahan pendekatan terhadap formalitas di Vatikan. Selama penampilan pertamanya sebagai paus di balkon Basilika Santo Petrus, dia mengenakan jubah putih, bukan mozeta berpotongan cerpelai merah yang digunakan oleh paus sebelumnya. Dia juga mengenakan salib dada besi yang sama dengan yang dia kenakan sebagai Uskup Agung Buenos Aires, bukan salib emas yang dikenakan pendahulunya. Setelah terpilih dan memilih namanya, tindakan pertamanya adalah menganugerahkan berkat Urbi et Orbi kepada ribuan peziarah yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Sebelum memberkati orang banyak, dia meminta orang-orang di lapangan Santo Petrus untuk mendoakan pendahulunya, Uskup Emeritus Roma Paus Benediktus ke-16, dan untuk dirinya sendiri sebagai Uskup Roma yang baru. Ini juga adalah pertama kalinya seorang paus memilih nama Fransiskus. Pada hari pemilihannya, Vatikan mengklarifikasi bahwa nama resmi kepausannya adalah Fransiskus, bukan Fransiskus I, yaitu tidak ada nomor regnal yang digunakan untuknya. Seorang juru bicara Vatikan mengatakan bahwa namanya akan menjadi Fransiskus I jika dan ketika ada Fransiskus II. Ini adalah pertama kalinya sejak kepausan Lando tahun 913 sampai dengan 914, seorang paus yang melayani memegang nama yang tidak digunakan oleh pendahulunya. Pada Kamis Putih pertama setelah pemilihannya, Paus Fransiskus membasuh dan mencium kaki 10 laki-laki dan 2 perempuan pelanggar remaja, tidak semuanya Katolik, berusia 14 hingga 21 tahun, dipenjara di fasilitas penahanan Casal del Marmo, Roma. Memberitahu mereka, ritual mencuci kaki adalah tanda bahwa dia melayani mereka. Peristiwa tersebut merupakan pertama kalinya seorang paus memasukkan wanita ke dalam ritual ini, meskipun dia sudah melakukannya ketika dia menjadi uskup agung. Salah satu tahanan laki-laki dan salah satu tahanan perempuan adalah Muslim. Paus Fransiskus melanjutkan tradisi Konsili Vatikan II dan kepausan sejak konsili dalam mempromosikan ekumenisme dengan denominasi Kristen lainnya, serta mendorong dialog dengan para pemimpin agama lain. Dia juga mendukung perdamaian dengan mereka yang mengaku tidak memiliki keyakinan agama. Aspek penting dari citra publik Paus Fransiskus meliputi kemanusiaannya yang menonjol dan sikap kesederhanaannya, serta usahanya untuk menjaga otonominya di dalam burikrat Kuria Roma. Ia adalah pengguna rutin telepon kabel. Ia dilaporkan tidak pernah memiliki komputer atau HP atau telepon genggam. Sesaat sebelum kematiannya, Paus Fransiskus mendonasikan hampir seluruh kekayaan pribadinya, diperkirakan sejumlah 200.000 euro, untuk mendukung proyek pembuatan pasta di penjara untuk orang muda di Roma. Paus Fransiskus telah mengenakan kursi roda di depan umum sejak 2022. Awalnya karena nyeri lutut yang terus-menerus yang memerlukan operasi. Ia mengakui bahwa masalah mobilitas yang dialaminya berulang kali telah mempercepat dimulainya apa yang Reuters sebut sebagai fase baru yang lebih lambat dalam kepausannya, meskipun ia dipuji oleh umat Katolik penyandang disabilitas atas teladannya dan menjadikan disabilitasnya sebagai bagian dari identitasnya yang terlihat. Sebelum wafat, Paus Fransiskus memang telah menderita sakit pneumonia ganda dan dianjurkan untuk beristirahat selama 2 bulan. Namun ia tetap bersikeras menjalankan tugas-tugas kepausannya hingga akhir hayat. Beliau tampil di hadapan publik untuk terakhir kalinya pada hari Minggu Paskah, 20 April 2025, di lapangan Santo Petrus, Kota Vatikan, 1 hari sebelum kematiannya. Ia memberikan pesan Paskah terakhirnya, di mana ia menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Ia meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada hari Senin Paskah, tanggal 21 April 2025, pukul 7.35 waktu Vatikan, di kediamannya di Domus Sancte Marthe. Kematiannya disebabkan oleh stroke yang diikuti oleh koma dan henti jantung yang tidak dapat dipulihkan. Ia meninggal tanpa penderitaan di rumah, ujar Dr. Sergio Alfieri, dokter yang selama ini merawatnya. Kematiannya diumumkan oleh Kamerlengo Gereja Katolik Roma, Kardinal Kevin Farrell, pada kanal TV Vatikan dan dalam sebuah rilis video. Pada 8 Mei 2025, Robert Francis Prevost yang diangkat menjadi kardinal oleh Paus Fransiskus pada tahun 2023 terpilih sebagai Paus Leo ke-14 untuk menggantikannya. Surat wasiat spiritualnya tertanggal 29 Juni 2022 menegaskan kembali permintaannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Setelah kematiannya, ia dikuburkan di sana sesuai dengan permintaannya, sehingga ia menjadi paus pertama yang dikuburkan di Basilika Santa Maria Maggiore sejak Paus Clement ke-9 pada tahun 1669. Pernyataan terakhir dalam surat wasiat spiritualnya adalah sebagai berikut. Semoga Tuhan memberikan hadiah yang layak untuk seluruh orang yang telah mencintai saya dan selalu mendoakan saya. Penderitaan yang telah mewarnai bagian akhir dari hidup saya serahkan kepada Tuhan untuk perdamaian di dunia dan untuk persaudaraan antar umat manusia. Demikianlah edisi khusus Katolik kita kali ini, saudara-saudariku yang terkasih. Kita akan berjumpa lagi di edisi khusus berikutnya. Berkah dalam Gusti.